Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Potret disfungsi lembaga negara pasca amandemen. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 2002 diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat demokrasi dan memperbaiki lembaga negara. Dalam amandemen ini, sistem ketatanegaraan dirancang ulang dengan semangat pemisahan kekuasaan dan saling mengawasi. Jumlah lembaga tinggi negara ditambah, kewenangan diatur lebih rinci, dan beberapa lembaga independen dibentuk agar pengawasan pemerintahan lebih profesional. Secara formal, struktur baru terdiri dari presiden dan wakil presiden sebagai eksekutif, DPR dan DPD sebagai legislatif, MA dan MK sebagai yudikatif, serta lembaga seperti Komisi Yudisial, BPK, dan KPK. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi hanya gabungan DPR dan DPD. Pemilihan langsung pun mulai diberlakukan untuk presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah dengan tujuan memperkuat kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya, struktur baru ini belum mampu menghadirkan lembaga negara yang bersih, efektif, dan berpihak kepada rakyat. Justru terjadi pembengkakan jumlah lembaga, tumpang tindih tugas, dan banyak lembaga yang seolah independen tapi dikendalikan kepentingan partai dan pejabat. Amandemen ini ibarat mempercantik cat rumah, tapi membiarkan pondasinya tetap rapuh dan saluran airnya tetap bocor. Secara tampak luar terlihat modern, tapi dalam praktiknya, lembaga negara terjebak dalam praktik kekuasaan yang tidak berpihak, saling sandra, dan kurang akuntabel. Dengan kata lain, meskipun bentuk lembaganya berubah, semangat reformasinya justru tidak berjalan jauh. Konstitusi memang diperluas, tapi nilai-nilai luhur dalam negara malah diabaikan. Maka wajar jika masyarakat kini bertanya, untuk apa struktur baru jika masalah lamanya tetap dibiarkan? Lembaga penegak hukum seharusnya menjadi tiang utama dalam menegakkan keadilan dan menjaga hukum di negara demokratis. Namun, pasca amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga ini justru sering menjadi pelaku pelanggaran hukum yang seharusnya mereka berantas. Kasus korupsi yang menjerat MA, MK, Kejaksaan, Polri, hingga KPK bukan lagi hal yang langka. Ini bukan sekedar insiden, tapi gejala sistemik, bentuk nyata dari korupsi yang sudah mengakar dalam struktur. Dalam beberapa tahun terakhir, publik juga menyaksikan Hakim Agung tertangkap karena suap, Ketua MK tersandung manipulasi pemilu, jaksa memeras, dan pemimpin KPK terlibat transaksi gelap. Lembaga yang seharusnya menjadi penjaga keadilan justru tumbang oleh godaan uang dan pengaruh kekuasaan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena reformasi hanya mengubah struktur, bukan karakter dan budaya lembaganya. Independensi lembaga penegak hukum hanya sebatas dokumen. Di lapangan, distorsi fungsi lembaga oleh aktor kekuasaan, konflik kepentingan, dan kompromi kekuasaan masih mendominasi. Pemilihan pimpinan lembaga hukum lebih ditentukan oleh pendekatan kekuasaan yang tidak transparan daripada rekam jejak dan integritas. Mekanisme pengawasan pun lemah, karena pengawas seringkali ikut terlibat dalam masalah. Inilah akibat dari sistem yang mengabaikan pembentukan karakter dan akuntabilitas. Korupsi kini dijalankan oleh jaringan dalam tubuh negara itu sendiri, dan ketika penegak hukum justru melanggar hukum, kemana lagi rakyat bisa berharap? Dalam sistem demokrasi, DPR dan DPD semestinya menjadi perwakilan suara rakyat. Namun, pasca amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, fungsi ini justru semakin melemah akibat dominasi partai politik dan segelintir pengendali kekuasaan yang tak tersentuh oleh kontrol publik. Banyak anggota DPR dan DPD terseret kasus korupsi dan suap. Legislasi pun sering menjadi alat tawar-menawar, bukan lagi sarana keadilan.
Undang-undang penting sering disusun tergesa-gesa, tertutup, dan penuh kompromi kepentingan. DPD yang seharusnya menyuarakan aspirasi daerah juga tidak berdaya. Kewenangannya terbatas dan proses pemilihannya pun dikendalikan oleh jaringan pemerintah lama. Akibatnya, DPD lebih menjadi simbol formal ketimbang kekuatan substantif dalam sistem parlemen. Banyak undang-undang justru merugikan rakyat seperti Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Minerba. Ini memperkuat kesan bahwa parlemen lebih melayani kepentingan pejabat ketimbang rakyat. Struktur parlemen hasil amandemen keempat gagal mencegah korupsi sistemik dan pengkhianatan terhadap mandat rakyat. DPR dan DPD kini lebih tampak sebagai alat kekuasaan partai, bukan wakil rakyat sejati. Sudah waktunya kita bertanya, apakah parlemen masih mewakili rakyat atau justru menjadi perpanjangan tangan pejabat yang kehilangan semangat perjuangan rakyat? Disfungsi lembaga negara bukan sekedar masalah prosedur, tapi akar penderitaan rakyat dan kerusakan sistem bernegara. Saat lembaga tinggi gagal menjalankan amanat konstitusi secara jujur dan adil, yang hancur bukan hanya pemerintahan, tapi juga harapan jutaan rakyat miskin dan terpinggirkan. Kebijakan publik sering lahir dari pengaruh kelompok berkepentingan yang tertutup, bukan dari kebutuhan rakyat. Bansos jadi alat pencitraan, proyek infrastruktur jadi ajang korupsi, dan sumber daya alam dikuasai korporasi yang dekat dengan penguasa. Rakyat tetap bergulat dengan upah murah, pendidikan mahal, dan layanan kesehatan yang timpang. Kepercayaan terhadap negara pun runtuh. Pemilu tak lagi dilihat sebagai harapan perubahan, melainkan sebagai rutinitas memilih oligarki dengan wajah yang berbeda. Sistem dinilai cacat, pengawas pemilu bisa berpihak, penegak hukum bisa disuap, dan wakil rakyat bisa dibeli. Kondisi ini menumbuhkan apatisme dan bahkan radikalisasi. Saat rakyat kehilangan kepercayaan, stabilitas nasional pun terancam. Ini bukan sekedar kegagalan tata kelola, melainkan pengkhianatan terhadap cita-cita republik. Sudah saatnya dilakukan perubahan besar, bukan tambal sulam. Tanpa pembenahan struktural yang tegas, kesejahteraan hanya akan jadi janji kosong dan demokrasi tak lebih dari arena kekuasaan yang tertutup. Setelah melihat seluruh kondisi lembaga negara pasca amandemen keempat, muncul pertanyaan mendasar. Apakah perubahan struktur saja cukup untuk mengatasi kegagalan sistemik yang telah berlangsung lebih dari 2 dekade? Faktanya, mengganti pejabat atau menambah aturan baru tidak menyentuh akar masalah. Persoalan kita lebih dalam, menyangkut desain ketatanegaraan yang timpang, dominasi partai, dan kompromi kekuasaan yang mengabaikan rakyat. Selama konstitusi masih memberi ruang pada pengelola sistem yang mengabaikan partisipasi rakyat, yang menjadikan pemerintah sebagai alat dagang, reformasi tak akan lebih dari sekedar kosmetik. Kini saatnya tidak hanya bertanya, tapi juga bertindak. Beranikah kita menata ulang sistem secara menyeluruh dan membuka babak baru yang lebih adil, bersih, dan berpihak pada rakyat? Sinyal perubahan sudah terlihat dari keresahan publik, akademisi, hingga draft amandemen kelima. Ini bukan sekedar wacana, tapi tawaran arah baru, memperkuat peran MPR, membenahi posisi lembaga negara, dan membebaskan pemilu dari dominasi uang dan oligarki. Rakyat tak boleh lagi hanya jadi penonton. Jika republik ini ingin diselamatkan, penataan ulang sistem bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Semakin lama kita bertahan dalam sistem yang rusak, semakin mahal harga yang akan ditanggung generasi berikutnya. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami ingin